I'm gonna let everyone know aku showroom. Bentar, aku mau nge-tweet showroom you. Tadan! Hi guys! It's been a while. Aku kapan ya terakhir showroom? Kayaknya 1 bulan yang lalu. Hai. Kamu udah berapa bulan gak show? Aku udah 1 bulan gak show teater kan? Iya. Seharusnya aku tuh minggu ini itu libur izin buat aku ke Bengkulu kan kemarin. Harusnya aku gak langsung balik. Kalian tau kan kemarin aku ke Bengkulu buat sumpah dokter kakakku. Itu aku berangkat 2 hari yang kapan ya aku berangkat? Tanggal 31 dan acaranya tanggal 1. Terus tanggal 1 itu siangnya aku langsung pulang. Seharusnya gak kayak gitu. Seharusnya aku pulang ya at least H+1. Tapi karena tanggal 1 itu aku ternyata ada kegiatan mendadak, request klien gitu. Jadi aku harus ada. Jadi kayak aku harus pulang. Jadi aku gak show minggu ini tuh karena aku harusnya emang izin keluar kota. Seperti itu. Tapi aku demi Allah, karena semua orang kayak bertanya-tanya aku kemana, demi Allah aku nggak menolak teater guys. Aku emang tidak masuk ke dalam line up karena mungkin unitnya nggak cocok. Maksudnya kayak orang yang ada ini, terus kayak kalau misalnya masukin aku unitnya jadi double gitu, sedangkan yang harus ngisi yang lain. Aku nggak menolak untuk kuliah or something, aku emang tidak ada dalam line up aja guys. Minggu depan kayaknya aku ada. Gak apa-apa Kaida. Iya, aku gak nolak guys. Jangan salahkan aku. Tidak ada yang salah. So, apa yang terjadi dalam 1 bulan ini? Karena aku udah 1 bulan gak sure. It's been a hectic, really hectic month. Kayak kemarin sibuk promosi buat MV, terus single, terus habis itu langsung ke Thailand, terus aku langsung ke Bengkulu lagi kayak. Terus aku waktu itu bulan ini tuh lagi UTS, mulai dari seminggu sebelum aku ke Thailand. Itu aku UTS kayak slow down, kayak wow, sangat hektik. Jadi aku gak bisa bener-bener kayak gak bisa showroom. Apakah kalian merindukanku? Kalian pasti merindukanku. Hai mommy, hai. Waduh, aku tidak bisa membaca komennya, terlalu cepat. Malam, kalian udah makan belum? Terus kayak sayangnya hari ini malam ini sih aku mulai merasa tenggorokan aku sakit. Apa ini? Halo, Indah udah makan? Udah tadi sore. Kak Indah cerita adiknya wisuda. Oh my god, itu kakakku. Kuliah dokter tuh 6 tahun guys. Kalau buat dapat gelar dokter ya gak mungkin dong. Dia udah lulus aja kalau misalnya dia adik aku. Itu kakakku. Terima kasih loh sudah mengatakan kalau saya terlihat lebih tua dari dia. Enggak di FX kah? Ngapain aku di FX? Kan gitu dong, aku jadi kayak berpikir kalau misalnya aku ada kegiatan. Aku gak ada kegiatan hari ini.
Ceritain ketemu Stang di Thailand, Mami. Oh ya, gimana ceritanya ya? Jadi waktu itu kayak kita bikin konten gitu kan. Sebenarnya aku nggak masuk ke dalam konten itu, tapi karena aku mengikuti ngekorin Kak Gita kalau nggak salah. Soalnya aku satu grup sama Kak Gita. Jadi di Thailand itu aku kebanyakan aku sama Kak Gita karena aku satu grup sama dia. Aku di bus itu tempat temen duduk aku tuh kayak selalu Kak Gita. Kayak itu udah posisi aku banget, karena posisinya emang gak pindah sih, semua member dari awal sampai akhir kayak selalu sama orang yang sama. Dan aku sama Kak Gita di barisan kedua karena kita mau melihat Thailand dengan 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 terlihat. Kalau di belakang kan kayak ketutupan sama kursi-kursi kan, atau kayak kepala-kepala orang. Jadi kayak aku dan Kak Gita memilih untuk duduk di depan biar kita bisa melihat Thailand dengan jelas. Nah, dengan jelas maksudnya. Kayak, dan aku menghabiskan banyak waktu sama Kak Gita karena emang kita satu grup. Dan memang kalau misalnya grup itu jadwalnya bakal sama. Jadi kalau misalnya kayak aku yang kalian tahu aja nih, aku live sama Kak Gita kan jam 12, sedangkan misalnya sama kami yang lain tuh beda, mereka baru mulai setelah aku selesai kegiatan. Jadi kalau misalnya nunggu mereka itu kayak menghabiskan waktu banget. Jadi aku pergi jalan-jalan tuh sama Kak Gita gitu, karena aku udah bisa mulai jalan-jalan duluan, sedangkan mereka nggak bisa. Jadi aku pergi sama Kak Gita, Kak Cishani dan Kak Feni, seperti itu. Oh, the aplikasinya crash. Is it? What's wrong? What's wrong? Sorry guys, aplikasinya keluar sendiri. Apa namanya tuh, nge-crash ya nggak sih? Kayak dia keluar, terus aku tiba-tiba kayak nge-freeze terus keluar. Hai, halo. Nge-lag, nggak nge-lag. Apa yang mau diceritain? Kita bahkan belum ketemu sejak single keluar nggak sih? Kayak kita bahkan gak cerita tentang single kayak. Kangen banget, kangen juga. Halo, cantik banget, bener ya kan? Bener kan? Gimana kuliahnya Kak Indah? Kuliahnya lancar aja. Cuman kemarin lagi UTS jadi kayak hektik banget gitu. Aduh, nggak bisa lagi. Mami internetnya ngebut nggak? Oh, ngebut banget dong. Ceritakan. Aduh, apa ya, yang mana nih yang aku baca? Semangat kuliahnya, makasih. Suka duka di perkuliahan Kak Indah. Sebenarnya menurut aku perkuliahan aku dan perkuliahan kalian mungkin sama aja ya, karena JKT tidak menghambat aku juga. Terus kayak ya udah seperti perkuliahan biasa. Aku kalau ditanya kayak perkuliahan, what's wrong? Ya sumpah aplikasinya keluar mulu, males deh. Kenapa gitu ya? Apakah dia keberatan? Dia keluar mulu aplikasinya. Apalagi apa yang harus kita ceritakan? Aku mulai nggak showroom itu
tanggal berapa ya, ceritain pas syuting MV Sayonara Crow. Oke, jadi aku akan menceritakan dimana aku pertama kali dikasih tahu kalau aku masuk Senbatsu Sayonara Crow ya. Jadi aku di awalnya tuh aku dihubungin dulu sama atasan gitu, kayak nanti kita kamu tanggal segini sampai segini aman gak, kayak itu weekday, aku ingat banget karena kita syuting tuh mulai tanggal 18 September dan aku kayak karena ini kayak atasan, terus aku kayak aman kak gitu, padahal kan aku kuliah ya, tapi kayak aduh apa nih, aku kayak penasaran juga, tapi aku nggak kepikiran gitu kalau ini bakal single. Oke, mungkin ini pasti penting karena yang ngasih tahu bener-bener yang atasannya banget, tapi aku nggak berpikir kalau itu bakal single. Aku bener-bener nggak berpikir tentang itu, aku cuma masih bertanya-tanya kayak apa ya. Terus habis itu aku yain oke, aman, aku bakal nyari izin kalau misalnya emang tanggal segitu. Terus habis itu disuruh briefing, entah tanggal berapa aku lupa, dan briefing dikasih tahu kalau misalnya kayak oke, jadi kalian itu adalah member-member yang dipilih oleh Chishani untuk masuk ke dalam mendampingi Chishani di single terbarunya gitu kan, single graduationnya. Terus what? Oke, jadi selama ini cinta aku kepada Chishani itu terbalaskan, kayak aku mencintai dia dan dia juga mencintaiku ternyata. Terus abis itu dikasih tau kalau kita pergi tanggal, awalnya aku kayak mikir kayak ini di luar kota kak, maksudnya kayak kalau misalnya nggak di luar kota mungkin aku masih bisa meminta waktu untuk kuliah siangnya gitu kan, atau paginya. Ternyata di luar kota, syutingnya di Labuan Bajo. Terus dikasih tahu kayak kalau lagunya tuh Sayonara Crow, dan aku langsung nyari kayak aku kan tahu ya BNK udah pernah BNK udah duluan nyanyi bikin Sayonara Crow, jadi aku kayak malam itu aku langsung kayak melihat-lihat ke YouTube kayak Sayonara Crow itu kira-kira MV-nya bakal gimana. Oke, di Labuan Bajo, berarti persis sama yang lain ya, kayak di pantai-pantai gitu kan. Terus waktu aku selesai briefing yang dikasih tahu itu, aku langsung nelpon mama aku kayak, Mom, you know what? Malam-malam tuh, jam berapa ya, kayak aku baru selesai latihan, habis itu briefing jam 12, enggak nyampe jam 12, jam 11-an gitu, dimana ibu-ibu kalau jam segitu tuh udah tidur. Mama aku tuh jam 10 udah tidur, kayak udah harus tidur jam 10. Aku masuk single terbaru JKT, single graduation Chishani gitu. Terus kayak mama aku kan sebenarnya dia kayak nggak ngerti amat ya, tapi kayak oh iya gitu, kayak ya gitu lah. Aku lupa reaksi dia gimana, tapi pokoknya malam itu aku langsung kasih tahu mamaku dan kakakku. Terus abis itu kita showroom kalau nggak salah. Setelah aku tahu itu, dan kita tuh apa aku nggak showroom abis itu ya, pokoknya abis itu aku syuting tanggal 18. Itu hari apa ya, hari Senin apa hari apa gitu. Kita syuting di kapal, dimana aku waktu itu khawatir banget waktu di briefing kan ditanya siapa yang mabuk laut, terus aku kayak me, that's me. Aku kayaknya aku pernah naik kapal, tapi kapal yang enggak gede-gede banget gitu, kapal kecil, karena waktu itu aku nyebrang dari Batam ke Singapura, dan itu aku mual banget dan pusing banget, jadi aku bilang kayak aku mabuk laut. Terus aku kayak sudah mengantisipasi berbagai cara di Google, kayak gimana caranya biar nggak mabuk laut, karena kan nggak lucu ya orang lagi syuting dan aku kayak terlihat pucat. Terus aku cari-cari, aku beli permen jahe kalau nggak salah, terus kayak pokoknya berbagai cara deh aku bawa ke sana. Tapi ternyata nyampe di sana, mungkin karena kapalnya berbeda, kapalnya lebih gede dan nggak terlalu banyak goncangan, kecuali kamu masuk ke dalam ruangan. Aku kalau masuk ke dalam ruangan aku mulai merasa tidak enak gitu, jadi aku menikmati angin laut di luar mulu gitu. Terus kayak
tidak terjadi apa-apa guys, aku nggak mabuk laut sama sekali, semuanya berjalan lancar untungnya, jadi ya nice lah, nggak ada masalah sama sekali sama aku yang gampang mabuk perjalanan. Terus apa lagi ya, bisa apa? Kita syuting dua tempat, satu di Labuan Bajo, satu di Jakarta, yang syuting satu-satu sama Cishani. Terus aku syuting paling terakhir, jadi syuting di itunya tuh ada 2 hari, yang pertama ada beberapa member, terus yang kedua ada beberapa member, jadi aku terakhir banget yang kayak bener-bener Cishaninya juga terakhir banget syuting sama semua member. Aku syuting di bioskop, waktu itu kita cuma nonton trailer, terus kayak ya udah tower, we got 2 tower, punya siapa yang memberikanku tower ya nggak lihat siapa guys yang ngasih aku tower, ada 2. Siapa terima kasih. Siapa Kim. Oh, makasih Kak Kim. Serius Kak Kim. Oh, makasih Kak Kim. Dua-duanya Kak Kim. Makasih Kak Kim. Kok Kim. Wow. Haidar. Oh, ada lagi. Siapakah? Breeja. Oh, makasih Kak Breeja. Halo. Makasih, itu Kastil. Ya, aku udah lupa banget, aku udah lama banget ke showroom. Makasih Kabre Eja. Tadi ada yang nanya aku berapa hari di sana. Aku dari tanggal 18 19 20 21. Coba aku lihat tanggal dulu ya. Aku cuman ingat hari apa. Pokoknya aku ingat banget itu di weekday. Aku lihat dulu, itu adalah di bulan September tanggal 18 sampai 21 kalau nggak salah. Jadi syutingnya 2 hari, dan 2 harinya lagi itu pulang perginya. Itu kita seharian banget syuting di kapal. Terus kayak ada yang bagian lucunya tuh pas bagian drone gitu loh, soalnya kan kita kayak nggak tahu drone-nya di mana. Terus kita sambil joget-joget tuh kita sambil ngoceng-ngoceng, guys drone-nya di mana guys. Terus kayak karena kalau misalnya drone-nya menjauh kan kita kayak kayak nyariin gitu kan, mana nih drone-nya gitu. Terus kalau drone-nya mendekat kayak, guys drone-nya datang. Terus soalnya kayak lebih kayak langsung kayak on point gitu. Soalnya kalau drone-nya jauh kan cuman mau nge-shoot ininya kan, kayak kapalnya atau kayak laut-lautnya gitu. Katanya seru banget. Terus kita juga ada bagian yang kayak waktu sebenarnya waktu kita shoot itu kapalnya berhenti, tapi ada juga bagian yang kayak kapalnya lagi gerak gitu, kita shoot juga. Aku nggak masuk nggak ya waktu itu, kayak masuk deh yang pas kita. Ada lagi nggak sih? Aku melihat another castle. Dari siapakah? Please help. Siapa yang ngasih aku? Haidar. Oh, tadi Kak Haidar yang ngasih aku tower ya, kalau nggak salah. Makasih Kak Haidar. Soalnya dia nomor 1 di sini. Aku nggak lihat Kak Haidar. I'm sorry. Thank you. Breeja. Oh, Breeja lagi. Makasih. Breeja Kastil. Oh, nggak dapat notif. Apalagi guys, apalagi yang harus kita ceritakan? Cerita pas di Padang. Oh, di Padang. Oke. Aku punya cerita kalau misalnya member JKT itu kayak shock kalau misalnya orang jualan itu nggak
posisi dimana orang harusnya jualan. Gimana ya aku menjelaskannya gitu. Kemarin aku denger Cevio itu bilang kayak, kok mereka jualannya di sini ya, kayak kalau di Padang tuh jualannya kayaknya nggak kayak ada pasar khususnya gitu. Terus aku kayak, apakah itu sesuatu yang berbeda bagi kita, karena aku nggak ngeh gitu, karena aku biasa aja ngelihat kayak banyak orang jualan di pinggir di trotoar, kayak mereka jual mainan terus jual apa gitu kan, kayak menurut aku itu biasa aja, sesuatu yang selalu aku lihat. Tapi Cevio kayak dia shock dan member-member lain juga shock gitu kayak, oke. Berisik banget di luar, ya pada buru-buru amat, gak tau mau kemana, klakson. Halo. Jalannya tengah jalan kan? Enggak sih, jadi lebih kayak di tempat yang gak seharusnya, I would say. Jadi banyak gerobak-gerobak gitu yang kayak bukan disediakan tempat khusus. Di tempat aku sih banyak yang kayak gitu ya, gak tau aku di tempat lain. Boneka yang belakang lucu, thank you. Indah cerita jalan sama Kak Gita di Thailand. Jalan sama Kak Gita di Thailand. Tapi tadi di awal aku udah cerita sih, aku di Thailand tuh bener-bener selalu sama Kak Gita, karena aku satu grup sama Kak Gita, dan jadi jadwal aku sama Kak Gita tuh sama, jadi sama banget. Kalau misalnya nunggu yang lain kan karena grupnya beda, jadwal mereka beda-beda. Contohnya aja kayak live, aku live duluan, terus sedangkan orang lain gak. Nah, aku sama Kak Gita udah duluan, jadi kita pergi bersama. Terus kayak kita didampingi oleh Kak Feni, karena dia udah duluan ke Thailand, dimana dia sekarang jadi member Quad Lips, how to pronounce it, Quad Lips. Aku akan mencarinya, I'm sorry Kampen. Tapi waktu itu aku nggak tahu Kak Feni mau ngapain, karena dia kayak misterius. Enggak sih, dia terbuka banget, tapi aku nggak tahu spesifiknya di Kampen tuh ngapain, karena mungkin masih harus dirahasiakan kan. Aku dengar dia telepon atau kayak dia bilang kayak ada asramanya, terus ada ini gitu. Wah, aku mau ngopi. Enggak, tapi terdengar ya. Terus kayak karena Kampen udah duluan di Thailand waktu mencari-cari itu, mungkin menyelesaikan grupnya, jadi kayak dia tahu, jadi dia ngasih tahu kita kayak kita jam segini itu macet, atau kita jalan aja, atau kita pakai apa gitu. Jadi kayak dia udah expert duluan, jadi kayak semuanya gampang karena ada Kampen, kan dia udah mengenal Bangkok lebih dulu. Terus aku sama di Thailand, aku sama Kak Gita, aku benar-benar di bus tuh nggak pernah ganti teman duduk. Aku selalu di sebelah Kak Gita selalu di sebelah aku. Yaudah sih, aku nyambung aja aku sama Kak Gita. Sebenarnya aku nyambung sama semua orang, tapi karena mungkin kita seumuran guys. Oh my god, kita 2001 gengs. Kak Indah cerita makan di Thailand. Oke. Makan di Thailand, sayangnya aku banyak, karena aku mungkin mencoba-coba, aku banyak nggak cocok sama makanan Thailand. Yang paling aku suka di Thailand itu Thai tea sama mango sticky rice, sama aku nyoba roti gitu, tapi aku nggak tahu, kayaknya itu bukan dari Thailand ya. Kalau misalnya makanan gedenya gitu, makanan yang kayak makan siang, makan malam, itu aku kayak bereksperimen kayak, ini makanan Thailand ya, aku harus coba. Sayangnya aku nggak cocok. Tapi Ergo ngasih kita tempat makan yang kayak bagus, selalu yang kayak Michelin star atau kayak emang terkenal gitu. Cuma sayangnya mungkin pilihan aku yang salah ya. Ini kayak oke. Kayak aku lebih cocok dengan makanan Indonesia, tapi nggak tahu ya.
karena aku nyobanya yang Thailand banget gitu. Makanan gede, makanan berat, sorry. That's what I mean. Makanan berat. Apalagi kurang malam showroomnya. Kenapa harus malam? Kayak ini apa nih? Kayak harusnya lebih malam atau ini udah terlalu malam untuk aku showroom? Ada dua kemungkinan. Mom, kami terakhir nginep kapan? Terakhir nginep yang waktu itu, yang waktu Marsha ke konser Lisa Rafim. Cobain serangga. Enggak, aku enggak nyoba serangga, aku no, skip. Tapi aku nyoba udang loncat-loncat. Itu enggak, itu biasa aja sih rasanya. Bukan biasanya, maksudnya aku enak rasa micin karena mungkin micinnya banyak banget ya, jadi lebih kayak kerasa bumbu-bumbunya aja gitu, nggak kerasa dia mentah. Dancing stream sepertinya untuk di pengantar tidur sangat pas. Oh ya, yang rada aneh di sono apa? Yang aneh itu kayak kalajengking gitu-gitu yang dimakan itu kayak. Terus aku dengar ada sate buaya. Wah, aku nggak bisa banget coba yang aneh-aneh kayak gitu, nggak bisa. Aku nggak penasaran sama sekali, kayak no thanks. Gimana debut Thailand? Debut Thailand membuat mataku merah sebelah. Aku bener-bener kayak hari pertama tuh mataku kayak merah banget dan kerasa berat nutupnya kayak bukan berat nutupnya, pokoknya kayak ngeganjel banget gitu. Oh, aku melihat ada another kastil dari Breja. Makasih Kak Breja. Coba bahasa Thailand. Sawadika. Kapunka. Aku banyak menggunakan kapunka di sana dan orang Thailand tertawa, bukan tertawa kayak hihihi ya. Kak, gitu. Aku penasaran gimana mereka mendengar kita ngomong bahasa Thailand gitu kayak terima kasih kan, kita kayak aneh gitu ya. Aku sama Ashel tuh selalu kayak cel kapun kacel, sedangkan orang lain tuh kayak banyaknya bilang thank you aja gitu, tapi kayak kita mau mencoba bilang kapun ka, jadi aku sama Ashel tuh cel kapun ka gitu. Di Thailand ngapain aja? Kita tuh syutingnya di photoshootnya itu di Khao Yai ya, kita photoshootnya tuh di Khao Yai. Kita nginepnya juga di Khao Yai. Itu tuh kayak dia lebih ke alam-alam gitu sih. Template banget. Naik tuk-tuk nggak di Thailand? Nggak, aku nggak naik tuk-tuk sayangnya. So sad. Muhammad Haidar. Makasih Kak Haidar. Kastilnya. Nyobain cumi-cumi masih itu. Aku nggak nyobain. Kemarin tuh ada tuh member beli, ada kamu teh beli waktu itu, tapi aku nggak nyobain karena aku waktu itu lagi beli roti. Ini nggak roti yang kalian pikirkan guys, kayak rotinya itu lebih kayak adonannya tuh kayak martabak telur tapi kopong, kayak emang gak ada isinya gitu. Jadi tapi adonannya martabak telur, terus di atasnya dikasih topping coklat gitu. Tapi kayak banyak banget yang pengen aku coba lagi di Thailand, dan kayaknya Thailand adalah satu negara yang aku pengen kunjungin lagi gitu.
Indah Tie Utal. Tie Cinca? Mana Tie happy birthday. Oh, aku mendengar berita kamu gak bisa datang waktu di Padang. Waktu itu aku udah menunggu kamu juga, kamu bilang kamu mau datang waktu itu, ternyata kamu mendapat apa ya namanya ya itu, aku jadi merasa bersalah karena kamu mau ngelihat aku tujuannya. Maaf ya, kamu udah sembuh nggak? Jadi ada kayak Indah gitu guys, dia tinggalnya di, aku nggak tahu dia lagi tinggal di mana. Dia tuh orang Kerinci sama kayak aku, dan dia mau nontonin aku di Padang, dan dia berangkat waktu kita ke Padang juga, dan dia kecelakaan gitu. Kayak aku jadi merasa tidak enak karena itu, karena aku semoga ada circle jam lagi, amin. Cerita pas ketemu member BNK Indah. Iya, Stang itu kayaknya dia, bukan kayaknya sih, tapi dia kenal sama kamu teh itu karena event yang waktu itu di Bangkok kan. Dia ramah banget, terus dia kayak juga bahasa Inggrisnya kayak jago banget gitu. Jadi kita gak punya masalah berkomunikasi gitu loh. Jadi kayak kan ada kayak kita harus pakai bahasa kalbu gitu kan, karena susah untuk mengerti satu sama lain misalnya. Kenapa nggak ada event sama Oni lagi ya? Iya ya, JOT kok memisahkan aku dan Konil. Aku juga jarang event sama Kaola. Sama siapa lagi ya? Sama Kak Freya. Ya, aku jarang ketemu mereka. Akhirnya Duaro. Kangen Onda. Kaola SR juga. Iya, kemarin aku udah ketemu Kaola. Nanti aku besok aku event sama Kaola di Muda Mudi Fest. Ya kan? Ini dia Onda. Indah. Ke Batam gak? Ke Batam, insya Allah ke Batam. Kalau nggak diganti ya. Halo Mami, hai. Pada beli oleh-oleh. Oleh-oleh buat siapa ya? Ngomong bahasa Jambi. Hari-hari udah adanya satu kali pun lagi showroom tuh udah dibilang kayak ngomong bahasa Jambi dulu dah. Ke Bali nggak? Oh nggak kayak, nggak tahu sih, aku nggak ditanyain ke Bali. Emang kapan tanggal berapa? Kak Indah showroom sampai jam 12 kan? Sampai jam 12 gak ya? Ih, kalian harus lihat kemarin aku kena catokan pas lagi nyatok rambut di Bengkulu. Komen mana lagi yang harus aku baca? Kayaknya nanti kegiatan kapan nanti? Nanti udah malam sayang, nggak ada lagi kegiatan malam-malam banget. Oh, bisa jadi sih ya latihan. Tapi aku nggak latihan. Aku sudah latihan kemarin untuk Muda Mudi Fest besok. Di Padang makan apa aja? Aku yang jelas aku makan restoran favorit kita semua, nggak favorit kita semua sih, tapi kayak itu restorannya cuma ada di Padang. Aku tahu banget kalau kita bakal makan di sana. Ya namanya kayak ya itu, kalian tahu yang cuma ada di Padang dan kata orang tuh paling enak.
tapi cuma ada di Padang, mereka tidak membuka cabang di kota lain. Terus aku makan apa lagi di Padang? Karena manajer kita orang, sebenarnya aku kemarin tuh diajak kayak beli oleh-oleh gitu, tapi kayak aku udah biasa melihat makanan Padang itu. Jadi aku nggak beli. Kayak kalaupun aku mau ngasih keluarga aku pun juga kayak mereka udah terbiasa dengan makanan itu, aku pun juga nggak tertarik gitu, kayak aku tahu rasanya gimana deh. Jadi aku nggak beli apa sih di ini. Kemarin tuh Kazi beli oleh-oleh kayak sampai 1 kardus gitu. Oh, aku juga punya keripik Sanjay. Ya Sanjay kalau nggak salah namanya. Itu aku nggak makan karena sebenarnya aku suka sih, tapi nggak yang banyak gitu. Ada mana ya? Ada pokoknya itu dikasih sama kakak manajer aku. Dulu rame parah ya, kalau nggak ya orang mau weekend, karena di pinggir jalan banget, jalan gede, jadi kayak sorry dengan keramaian ini. Kapan teater lagi? Ya minggu depan aku teater deh, tapi aku nggak tahu, itu tergantung yang bikin line up-nya, karena mereka nyocokin unit-unitnya juga. Mami aku drop, jaga kesehatan ya. Aku juga nih tenggorokan aku mulai sakit nih, serak nih suara aku nih. Halo Dede Indah, halo. Kak Indah, aku ente mulu. Apa tuh? Very theater. Sama Mami lagi serak. Ya kan? Jaga kesehatan ya. Sebenarnya cuaca kita nggak bisa menyalahkan cuaca kali ini karena cuaca gitu-gitu aja. Tapi kemarin hujan guys, sama kalian senang. Aku senang banget, kayak hati aku adem banget setiap hujan. Tapi dengan catatan aku lagi nggak ada kegiatan ya. Itu kayak aku suka banget hujan. Komputer biar dapat tiket Enif, berdoa. Kan kata orang tuh usaha harus disertai dengan doa. Jangan lupa berdoa, walaupun itu seperti sepele, tapi kayak itu juga harus didoain. Sayang, iya sayang. Hai mom, hai. Kak Indah kebanyakan main HP. Wow. Wait. Apa aku kebanyakan main HP? Minum air putih jangan lupa. Iya, udah tadi sebelum ini aku udah minum air putih. Gak ikut live Shopee 11.11. Apakah tidak mau lihat nama aku di postingan Shopee? Kak Indah SR bareng siapa? Sama Kola. Kalau barang tuh harus dikeluarin dulu guys, ribet. Jadi kayak kalau misalnya mau barang tuh harus ini langsung dari awal gitu loh. Maaf telat, it's okay. Kamu hanya kehilangan 30 berapa menit tadi? Aku mulai berapa? 40 menit bersama aku tadi. Kasian banget, cerah banget muka Mami. Makasih Haidar.
Ya kah? Itu karena lighting di kamarku tercinta ini. Maaf telat. It's okay. Mami sekarang sibuk niat. Udah usah sok-sokan bisa bahasa Jamilah, ayo. Mentang-mentang. Mami cantik banget. Makasih. Kangen. Mami mandi. Wah, so asik nih bilang-bilang mandi nih. Aku hari ini sudah keramas. Aku mencatok rambut aku. Kamu udah mandi belum? Jangan kamu yang belum mandi. Di sana hujan nggak? Enggak, di sini nggak hujan. Kenapa tuh? Setel musik biar gak sepi. Oh, maksud kamu showroom aku sepi dengan suara aku ini kamu merasa tetap sepi. Kamu tega. Mami tuh taruh beresin kamar dengan baik-baik lah. Aku akan menjelaskan gimana cara aku membersihkan kamar. Bersihkanlah kamarmu 2 kali sehari. Salah, 2 hari sekali. 2 kali sehari itu terlalu banyak. Revisi 2 hari sekali. Karena itu aku, dan setiap aku membereskan kamar, selesai membereskan kamar itu mood aku menjadi sangat baik, sangat aku siap menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan, dengan percaya diri gitu. Kayak kalau misalnya aku selesai membersihkan kamar itu kayak rasanya hidup aku yang kusut itu kembali menjadi kayak wah, lurus gitu. Jadi bersihkan kamar dari bagian paling ujung ya nak, yang paling ujung. Itu pertama-tama kalau aku sih bersihin meja, karena di sini banyak banget meja. Ada ini, ada laci ini di atasnya harus dibersihin. Terus meja satu ini, meja sini, meja apa ini, meja belajar, terus meja, terus dapur aku pertamanya harus itu bersihin itu kan meja-mejanya tuh, dibuang ke bawah. Baru habis itu kasurnya harus dihilangkan debu-debu dan berbagai ditepuk-tepuk ya, namanya apa sih itu. Nah itu habis itu baru, karena dia sudah debu-debu sudah berjatuhan ke lantai, habis itu baru disapu. Dan aku sih kenapa aku bersihin kamar 2 hari sekali, mungkin menurut kalian itu kebanyakan atau menurut kalian itu nggak kebanyakan. Tapi kalau di apartemen tuh kan kayak debunya tuh kayak banyak banget, kayak sumpah guys, debu di apartemen tuh gila, terlalu berdebu. Kayak setiap abis dibersihin dia bakal datang lagi debunya. Jadi aku lebih sering bersihin kamar seperti itu kira-kira. Kalau kalian berapa hari sekali bersihin kamar? Aku rajin banget, kayak aku sesenang itu. Sebenarnya nggak seneng pas lagi bersihinnya, tapi perasaan setelah bersihin kamarnya. 1 bulan sekali, oh nice. 2 bulan sekali, oh seminggu sekali, oke, masih manusiawi. Kalau dapat cuti kerja setiap hari, bohong. Setiap hari maksudnya tuh yang kayak cuman nyapu dan bersihin tempat tidur doang gitu kan, bukan yang kayak deep clean yang kayak kamu membersihkan debu-debu di meja dan TV dan barang-barang lainnya gitu kan. Kalau itu mah ya, aku cuman tinggal beresin tempat tidur mah kalau lagi pengen doang. Kalau disuruh doang, oke, disuruh. Aku dulu waktu di rumah aku sendiri, aku nggak pernah bersihin kamar sendiri, selalu dibersihin. Emang kalau tinggal sendiri itu membuat kita menjadi mandiri ya?
Besok aku turnamen basket, semangat. Mandiri ya, benar sekali. Kalau nggak mager, Kak. Mami gimana rasanya kuliah bentar lagi jadi maba nih? Oke. Rasanya campur aduk sih, ada senangnya, ada pusingnya, ada stresnya, ada bahagianya, ada campur-campur deh, pokoknya seru, jalanin aja. Mirip-mirip kok sama SMA, tapi kayak lebih tanggungnya lebih kayak berasa gede aja karena bentar lagi kita bakal kerja, menurut aku. Kaina kapan SR lagi? Ini lagi SR, udah nanya kapan SR lagi. Mami skripsian di Thailand. Oh enggak dong, aku belum skripsian. Wow. Mami buat aku nggak bisa tidur pasti Padang. Oh kenapa tuh? Mami semester berapa? Aku semester 5. Aku gap year soalnya kemarin. Ini gimana sih main SR? Ini kamu bisa main SR, kamu tinggal melihat aku showroom dan kamu komen, ketik, kirim. Lalu jika kamu sedang beruntung, kamu akan dibaca olehku. Yeay. Mom love you too. Mami bikin tutor masak. Komporku saya sudah berdebu, nak. Apa sih makan masak sendiri? Aku kan tipe yang seperti itu. Mami doain diterima. Apa tuh? Diterima apa? E-sport. Oh, main game terus dilihat-lihat e-sport. Kapan kami nginep lagi? Nggak tahu ya, coba tanya kami. Ada kulkasnya nggak? Ada. Lengkap, kamar aku tuh lengkap banget, kayak tinggal dipakai doang. Dipakainya aja enggak. Aku mau mulai mengoleksi. Aku nggak usah bilang, nanti kalian beliin aku itu banyak. I'm not gonna tell you. Apa pertanyaannya? Kapan live show-nya Cishani? Wah, kurang tahu saya. Masih lama, kayak sekitar 2 tahun lagi deh. Kulkasnya ada tempelan karakter yang pakai magnet nggak? Oh, ada. Kemarin aku baru beli di Thailand satu. Aku akan beli dimanapun kota yang aku kunjungin. Oh enggak sih, yang lucu-lucu juga boleh. Aminin aja, amin. Last show Cishani 10 tahun lagi kan, Mom? Iya. Pengen di Waro. Di Waro, tapi aku gak baca kamu. Nama kamu siapa tadi? Mami boleh selesai sekolah gak sih? Kenapa emangnya sekolah kamu? Kenapa mau selesai sekolah? Teh Obeng?
Mami suka TOB. Nggak, apaan tuh guys TOB? Nggak beli oleh-oleh. Aku beli, nggak oleh-oleh sih jatuhnya, karena aku nggak beli untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Kayak beberapa jajanan Thailand gitu aku ada mencoba sih. Aku coba dried mango. Biasa aja, lebih enak mango asli. Mau berhenti sekolah, mau daftar jadi e-sport mom. Oke, first of all, kamu bisa ngelakuin itu barengannya e-sport dan sekolah. Kamu nggak harus berhenti sekolah, sayang. Kamu bisa melakukan dua-duanya. Coba dulu at least. Kalau misalnya nggak bisa, nanti baru lapor lagi ya. Aku capek. Kenapa capek? Kristoy mana Mom? Wah, Kristoy. Mari kita cari. Mari kita cari Kitoy di mana. Kamu merindukan Kitoy kan? Nanti aku salamin ya. Mom, eye contact. Berapa lama? Mom pengen pindah sekolah. Kenapa? Oke, kita pindah kemana? Ke tempat yang lebih bagus lagi, yang paling mahal. Ambil, boleh. Ayo, kemana kamu maunya? Nge-rap dong. Wah, udah habis masa-masa nge-rap. Aku sorry, aku udah dewasa. Ikonik suara keretanya. Oi. Senyum sendiri. Kak Indah, kalau jadi member sekolahnya gimana? Sekolah, waktu aku jadi member aku udah gak sekolah lagi sih. Coba kamu tanya. Kalau misalnya aku lihat orang-orang sih negeri masih bisa. Kalau misalnya mau lebih fleksibel mungkin homeschooling. Tapi kayaknya sekolah biasa tuh masih bisa deh. Karena aku dulu waktu sekolah biasa aku masih free aja gitu. Apalagi kalau misalnya sekolah biasa kan izinnya lebih gampang ya. Kayak kamu izin sekali masih boleh, sekali masih boleh. Gak nyaman di sekolah yang sekarang. Siapa yang menyakitimu? Mami FYP ku onda mulu. Emang masih ada momennya? Orang kita aja gak pernah ketemu lagi. Jarang maksudnya, karena sejak apa ya? Ya pokoknya event aku gak pernah sama Kak Onil. Mudah-mudahan semoga kepilih jadi ketua OSIS. Wah, keren banget. Temenku OSISnya sama mulu, Mami. Siapa? Orangnya pada kemana, Mom? Anaknya gak tahu tuh mencar. Masa kamu apa ya, kalau di Waro aku keliling Jambi. Kebaca, aku tidak bermaksud menyuruh kamu keliling Jambi. Maafkan aku sudah 4 bulan absen video call. It's okay. Kapan ke Pekanbaru? Emang ada ya event ke Pekanbaru? Nanti kalau Pekanbaru undang kita, aku mau deh bilang kayak aku ke Pekanbaru gitu.
Mau ada ambulans, iya ambulans atau ini ya, cepet sembuh siapapun yang di dalam ya. Kapan ke Medan? Oh, Medan tuh barengan sama Batam gak sih? Kayaknya ke Batam deh. I'm sorry, kalau bisa dua-duanya aku mau. Tapi nggak tahu ya kalau ada perubahan. Mom, pendapat Acel Grad gimana? Aku berasa kayak ditanyain, mau tau gak sih maminya Acel ditanyain kayak Acel Grad kenapa, kayak berasa jadi maminya juga. Dia aku udah tahu lama sih, maksudnya kayak Acel udah sering bilang kayak, waktu Acel mulai ngasih tahu ke manajemen juga aku tahu. Waktu itu ada aku kalau nggak salah aku lagi kegiatan waktu itu. Terus apa yang mau aku komen dari dia ngumumin grade, kayak aku ya udah deh, itu pilihan dia dan aku juga mengerti gitu kenapa dia mengambil jalan itu. Tapi ya, kita udah 4 tahun loh, kayak kalian merasa gak sih kita udah 4 tahun, kayak aku merasa kayak bukankah kita masih sejunior itu, tapi udah 3 generasi di bawah kita, udah gen 12 aja. Time flies. Mami ikut yang di Bekasi nggak? Iya ikut. Udah ada kok line up-nya tuh, aku masuk. Itu di belakang boneka apa itu, Lotso. Indah jaga kesehatan selalu. Kamu juga. Tahun baru pulang ke Kerinci nggak ada? Kayaknya kalau ke Kerinci nggak deh. Mungkin kalau ke Jambi ya mungkin sih. Tapi kalau ke Kerinci nggak. Kerinci tuh lebaran doang. Gen 12 udah ketemu belum? Belum. Kita tuh kalau ada gen baru tuh kita nggak pernah dikasih tahu duluan guys. Kayak emang kita juga ngeliat bareng-bareng sama kalian. Manajemen juga menyembunyikan mereka dari kita. Bahkan yang kayak kakak-kakak yang make upin dan yang hair doing tuh juga harus diem-diem gitu loh, jangan sampai kita pada tahu. Gak ada latihan? Enggak, aku udah latihan kemarin. Hari ini gak ada. Wele, apa tuh wele Kakim? Suka main game gak? Enggak, aku gak suka main game. Aku suka nonton film. Mom, tips kamar nyaman. Sering-sering dirapiin. Terus warnanya kayak disamain, di apa ya namanya tuh, disinkronin gitu loh, kayak pink dikit-dikit pink kecil, putih gitu biar terlihat. Mau bahasa Jambi lagi dong. Apa ya diomongin, tolonglah selesaikan. Mami, aku gajian. Selamat gajian, tanggal segini baru gajian. Line up Medan. Oh, aku nggak tahu line up Medan. Nanti tunggu aja diumumin ya. Bulan ini ada video call nggak? Kangen, ada lah pasti, nggak sih tiap bulan ada video call. Halo mami, halo. Kamu kalau lagi ada duit gak verip mulu. Itulah kehidupan. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya.
Kapan teateran lagi? Kayaknya minggu depan aku teateran. Ya doain aja ya, aku masuk di line up ya. Asik, apa yang asik? Aku ulang tahun, aku birthday Nafisah Utami. Birthday Nafisah Utami. Have a nice year. Genre film favoritnya apa? Komedi, fantasi. Pokoknya aku nggak suka film sedih yang endingnya sedih, itu nggak bakal aku tonton. Kalau aku tahu itu film yang bakal endingnya sedih, aku nggak nonton. Dan aku suka spoiler guys, kayak aku bukan tipe yang kayak gak, bahkan aku mau kalau orang ceritain dari awal sampai akhir ceritanya gimana terus baru aku tonton. Aku juga sering kayak nge-google dulu alur ceritanya biar aku ngerti dulu baru aneh. Sorry deh kalau seaneh itu. Suka film horor enggak, aku nggak suka film horor. Berhubung saya tinggal sendiri, enggak, dari dulu sih aku nggak suka film horor. Aku tuh kayak kalau misalnya nonton film horor, setelahnya aku akan berimajinasi kalau dia ada di depan aku atau kayak di ruang-ruang gelap gitu. Aku bahkan tidur takut matiin lampu guys, karena aku kayak mikir kayak kalau di tempat gelap tuh di sana adanya. Even Halloween gak ada. Biarkan JOT yang berbicara. Aku nggak tahu. Tereng ting ting tereng, tereng ting ting tereng, tereng ting ting tereng, tereng ting 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 tereng, tereng ting ting tereng, tereng ting ting tereng ting 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 ting. Hey, na 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 na. Aku udah bawain Halloween kemarin itu. Itu Halloweennya. Pengen lihat Toya Syahadat. Suka film action nggak? Aku cuma suka yang bisa nonton itu kalau Marvel, karena dia juga gabung komedi fantasi gitu kan. Indah, kamu KKN kapan dan JKT gimana? Oh, mari kita lihat ya. Nonton bioskop yuk. Nonton apa? Emang ada film yang lagi bagus ya? Kemarin aku di Bengkulu nonton bioskop tahu, Freddy and Five apa gitu. Soalnya adik sepupu aku nontonin itu dan dia ngajak aku gitu kan. Aku nonton karena aku pengen popcorn. Pernah nggak nonton karena kamu pengen popcorn? Yaudah nonton aja deh demi popcorn. Aku sambil ngerjain PR ya mom. Oke, good girl, pintarnya. Kalau anime nonton nggak? Kinda. Aku cuma nonton Ghibli. Itu anime. Nobar bola mau nggak? Emang malam ini ada bola? Kapan futsal lagi? Ya bro, kapan futsal lagi bro? Gak ngerti aku pertanyaan ini. Iya kapan bro? Gila udah lama banget bro kita nggak futsal bro. Gue sibuk banget bro, sorry banget bro. Mami bantuin aku tugas matematika. Oh, let's go. Kamu kelas berapa by the way? Aku cuman jago itu SMP, SD aku jago. SMA itu kayak sampai kelas 2 SMA deh masih bisa.
Gue nggak nyangka lo sebro itu. Yes, gila bro, lo nggak tahu sih gue gini. Udah berapa lama bro kita barengan bro? Mami aku kangen, aku juga kangen kamu. Video call ya bulan ini. Bibirnya cakep dah. Thanks kata bibirku. Lagi PKL, semangatin dong. Semangat. See you Desember. See you. Ini enggak apa namanya tuh? Meet and greet sama ini belum ya? Belum ada penjualannya ya. Line up Batam. Kasih tau nggak ya? Aku udah nggak satu banget sekarang. Aku kurang tahu. Diam 10 detik. Buat apa? Dah. 10 detik kayak aku nggak ngitung soalnya. Aku kelas 6. Oke. Aku pinter tuh. Oke, apa? Aku dulu apa sih UN matematika aku yang SD ya, yang SD nih 100. Tapi emang kayak SD tuh aku merasa kayak matematika tuh gampang banget, kayak easy lah ini gitu. Dan waktu itu aku emang kayak rajin-rajinnya mengisi apa tuh buku-buku UN itu yang paling sering aku isi itu matematika. Ini disclaimer ya, SD. SMP udah mulai susah tuh. Wah, SMA. Wah. Apa ini? Iya bro. Gila kan bro. Gak nyangka kan lo bro. 100 nih bro, nilai UN bro. Coba nonton apa nih? Aduh, udah hilang. Gak mood gue, euy. MU kalah, masa sih? Emang malam ini? Keren banget sih bro, makasih bro. Gila sih bro, jadi malu gue bro. Ayo nonton The Marvels. Emang udah tayang? Gak nyangka lu bisa sejati bro ini. Gila. Gak tau gue sejak kapan gue sebro ini. Frieren, nonton anime Frieren. Oh apa tuh, tentang apa itu? Kak Indah aku pamit duluan ya. Oh mau ngapain, bye bye. Suka Taylor Swift, gue suka lah. Gila ya. Kak Indah pernah kepikiran mau kuliah di UNAN gak? Sayangnya mama aku takut aku kuliah di Padang. Kayak dia takut karena ada ini yang laut ya. Terus kayak tau kan kalau ibu-ibu tuh ya ada aja kekhawatirannya. Dan waktu itu kayak waktu itu habis gempa Padang lah atau kayak gitu, jadi kayak mikirnya tuh kayak ya gitulah, hindari laut lah gitu istilahnya kalau nyari tempat kuliah. Kak,
mommy, aduh apa ya, cocoknya jadi istriku. Kak Indah suka sushi, suka, tapi aku nggak suka yang salmon mentah gitu, aku nggak suka guys. Sashimi, aku nggak suka sashimi juga. Kayak Kak Indah ajarin aku IPA atau aku salah nih, salah baca. Kita beda 11 tahun, wah Tuhan kamu ya. Mami suka nasi padang, siapa yang gak suka nasi padang? Indah pamit duluan. Oke. Ih, aku bener-bener merasa kayak tenggorokan aku gak enak guys. Tolong GWS-in aku. Get well soon Indah. Jangan sakit. Karena aku emang dari kayak Thailand sampai langsung gas Bengkulu tuh gak ada istirahatnya. Gila, gue tuh seenggak istirahat itu guys. Nasi padang pakai sendok. Oh itu Kazi, Kak Kiti setelah dia pakai sendok dia kesusahan, terus dia pakai tangan, terus Marsha tetap pakai sendok. Sehat selalu mommy, ya kamu juga ya. Kuat banget, makasih, emang sekuat itu. Enggak sebenarnya Jotil lihat Jotil, enggak dong sebenarnya tuh nggak salah Jotil, makanya kayak aku habis dari Thailand aku kan dengan keinginan sendiri pergi untuk ke Bengkulu, itu kan salah aku ya. Langsung klarifikasi. Jadi itu emang salah saya meminta maaf karena saya diperlukan itu. Halo Kak Indah, halo Kak Indah. Matanya kayak udah ngantuk nih. Ya aku udah ngantuk. Kamu nyuruh aku selesai showroom. Wah, kamu memberikan aku ide. Oh, akhirnya aku dapet tiket Annie. Oh, congrats. Congrats for you. Kangen mommy. Oh, kangen momen ondah mommy. Oke. Ini kita bikin momen bersama ya. Aku nggak event sama sekali sama Kak Onil. Jangan dong mommy, kenapa jangan? Kata teman kamu tadi mukaku, mataku udah ngantuk. Jangan selesai dulu, masih kangen. Kapan lagi ya kan? Nyari waktu showroom tuh agak susah sekarang. Sayonara kuro oru jamiru berkilauan. Kalian paling suka part mana? Kalian tau kan yang sayonara yang bagian kita kayak swing gitu, kayak berenang gitu. Terus kayak kalian tau bagian terakhirnya Katrin tuh sangat tidak berenang. Terus pas kita keluar MV-nya, terus kayak kita kayak ceng-cengin Katrin gitu. Ah Katrin. Soalnya ini nggak gini banget kan, karena dia tersenyum ke kamera. Mungkin maksudnya kayak biar wah muka aku terlihat di kamera, harus terlihat cantik nih di kamera. Iya pas terakhirnya dia nggak, agak beda gitu kelihatan dari kita. Terus kayak kakak koreo juga, ah Katrin nih bagian itunya berenangnya. Jalan terbaik mommy, iya mau dipupu harusnya gini guys, berenangnya tuh harusnya gini guys, terus kayak tua gitu, wah gitu, kepalanya harus di
Kena marah dia, nggak kena marah sih, kita lebih kayak katrit gitu. Mami GWS, oh makasih. HBD Indah, itu namanya nyelam cantik ya, kayak gitu, kayak gini. Harus tetap tersenyum, smile. Dede Indah semester 5 dan magang, ya belum deh magang. Emang boleh masak nyelam sambil senyum. Kak Indah bangga melihat Kak Dede di MV. Kayaknya kamu udah komen dari tadi, tapi kayak aku gak kebaca juga sih. Ayu enggak, tadi udah aku bales sih. Yang satu itu yang kamu sosokan bahasa Jambi. Makasih Ayu sudah bangga. Aku ngeliat tuh kayak kalian kaget aku senbatsu kan, dan kan tidak menyangka aku dekat dengan Cishani. What do you mean bro? Aku gak dekat sama Cishani. Apa? Katakan sekali lagi. Indah, Mami suka anime nggak? Suka banget. Insanity bro. Aku bahkan udah lihat muka Cishani sebelum Cishani masuk JKT. Kalian langganan majalah nggak yang Cishani ini? Aku langganan majalah. Aku sudah ditakdirkan untuk melihat Cishani lebih dulu. Dulu aku kayak mikir nama Cishani itu Natio, itu Nasio gitu, kayak Nasio. Aku nggak tahu kenapa aku mikirnya gitu, tapi kayak aku mengira waktu di majalah itu ya Shandi Indira Nasio. Karena Natio itu kayak aku nggak pernah dengar kan, kayak lebih nggak tau lah, aku nggak ngerti juga kenapa aku mikirnya Nasio kayak. Aku tahu tulisannya Natio, tapi aku mikirnya disebutnya Nasio. Oh, karena nasional ya. Mami line up Batam siapa aja? Aku nggak tahu line up Batam siapa aja. Mami kita sepemikiran. Oh ya? Insanity sejak dini. Dulu aku nyimpen banget tuh majalah-majalah yang zaman dulu. Tapi kayak udah dibuang deh. Nah, benar-benar aku tuh langganan majalahnya tuh yang kayak emang tiap minggu datang dan udah benar-benar numpuk banget. Banyak banget. Aku langganan lama, kayak setahun 2 tahun. Aku ingat juga waktu itu aku ngeliat artikel JKT48 waktu itu kalau nggak salah ngomongin karena Nabila yang dia masih kelas 6 SD masuk JKT. Aku ingat banget itu di majalah itu juga. Tapi sekarang udah nggak ada lagi tuh majalah-majalahan, padahal dulu majalah seru banget. Aku ngeliat apa-apa di majalah, terus ada bagian cerita horornya juga di majalah itu. Aku paling suka itu. Jadi kayak dia nyeritain kayak rumah sakit berhantu, bangsal berhantu, hotel berhantu, hotel yang serem gitu-gitu. Seru banget sumpah. Jembatan sama kayak ini, kayak apa tuh yang acara TV yang top 7
top 7 itu, aku lupa namanya. Takut hantu gak? Takut hantu. Oke guys, kayaknya kita akan menyelesaikan showroom ini 8.30, 9 menit lagi, masih lumayan lama sih, 9 menit lagi. Jadi oke, ngasih tahu aja, menurut kalian nanti kaget kayak tiba-tiba selesai showroom, tiap on the spot, bener banget on the spot. 4 dem karena acaranya gak ada lagi, ini nggak apa-apa gak sih? On the spot 4 dem. Kalian tau gak itu? Kalau kalian tau itu keren banget sih. Dulu mereka ngomongnya gitu, yang masih emang masih ada hostnya gitu. Doain aku lolos FK. Sangat FK, semangat. Tahu masih ada demi. Tapi dia nggak seperti itu lagi ya. Oh, I'm sorry. Aku tidak mengatakannya. Itu zaman dulu. Iya, itu zaman dulu maksud aku. Kayaknya sekarang udah berubah deh. Aku capek. Kenapa? Apa yang terjadi? Mom Indah, ingat Darla nggak? Darla, ingat? Apa ya Darla? Maksudnya kayak emang apa hubungannya sama aku? Lagi di mana? Lagi di rumah. Indah suka Cipu nggak? Suka. Tapi kalau lawan CJC kayaknya lebih menangan CJC ya. GGS nonton gak, Mom? Aku dulu nonton GGS banget. Kayak waktu itu aku masih SMP, dan aku nontonnya tuh kalau misalnya papa aku lewat, aku matiin. Aku kayak pura-pura gak nonton gitu, karena papa aku tahu itu kayak bukan buat anak kecil SMP lah ya, kalian tau kan. Terus kayak kalau misalnya ada papa aku tuh, aku langsung ganti channel. Padahal aku nonton. Kalian dong. Dan Prilly lucu banget kayak itu aku masih SMP, aku inget banget. Aku takut nontonnya karena itu untuk anak SMA. Tapi aku nontonnya di ruang tamu. Kayak cuma papaku doang yang nggak ngebolehin aku nonton itu. Bukan gak ngebolehin sih, tapi kayak film apa nih dek, kayak apa film dedek nih gitu. Terus kayak semangat ya, makasih. Gak ada TV personal. Kayaknya aku waktu itu tinggal di mana ya, aku lupa lagi. Kayak mungkin gak ada kali ya, makanya aku tuh nonton di ruang tamu. Soalnya TV itu kayak adanya di ruang di kamar mama aku deh. Mungkin karena tahu kali ya, kayak aku bakal di menonton GGS gitu. Nggak usah, dia bakal nonton GGS, nggak usah dikasih TV. Ganteng serigala. Prilly sama Aliando tuh pasangan favorit aku banget. Aliando ganteng banget lagi waktu itu. Lah aku nobar bareng bapak. Emang boleh bapaknya seasik itu? Aku nggak boleh. Love you kak, love you too. Kereta api tututut. Halo Kak Indah, hai. Film Indosiar enggak. Aku Indosiar dulu nonton cuman kayak Arti Sahabat. Kepompong juga di Indosiar gak sih?
Artis Sahabat sih. Artis Sahabat aku suka Kevin Julio sama Cut Meyriska. itu aku lebih masih muda lagi tuh, masih SD aku. Bocil. My Heart, wah, My Heart kesayangan aku banget. Aku tim Luna. Sepuh banget. Iya. Pokoknya favorit aku dulu tuh My Heart, itu bener-bener kayak favorit aku banget, dan aku tim Luna. Terus aku suka, terus My Heart kan sempat dijadiin series gitu kan, My Heart yang Adipati Dolken sama Pamela. Itu juga aku suka banget aku. Tim pelakor. Kok pelakor sih? Ya enggak salah Luna dong, kan emang Farelnya suka sama Luna, Farelnya nggak suka sama Rahel. Gimana, masa mau dipaksa? Luna playing victim. Hello, Luna itu sakit ya, dia playing victim apa? Please deh. Oke, sini maju, aku akan membela Luna. Apa sih salah Luna? Emang Farel itu nggak suka sama Rahel dari awal. Mereka udah sahabatan lama. Oh jadi gitu mom. Iya. Luna cengeng. Emang apa sih salahnya kalau cengeng? Emang kamu nggak cengeng? Luna cengeng. Ih, kasihan tahu, emang hidupnya dia sakit. Ya masalahnya dia sedih dengan dunia ini. Tujuh Manusia Harimau aku nggak nonton, gak relate. 7 Manusia Harimau kita nggak bisa membahas 7 Manusia Harimau karena aku nggak tahu sama sekali. Monyet Cantik, wah aku nonton Monyet Cantik 2 kalau nggak salah, yang kedua. Siapa ya waktu itu yang mainnya? Wah dulu aku sering banget nonton sinetron Gledek ya. Luna Pick Me, oh my god. Aku tidak menemukan keburukan Luna sama sekali, maaf ya. Aku nggak relate banget ngomongin Luna Pick Me dan cengeng, kayak normal aja, dia cantik, kayak lucu. Tapi dia emang ini sih, dia agak yang Luna kecil, yang series yang mainin Ranti Maria itu emang dia agak jealous gitu ya sama Rahel. Tapi kayak aku tetap suka Luna. Tapi kalau lihat filmnya kayak kalian nggak terlalu ngeselin itu deh. Kayaknya yang Luna yang dimainin sama Ranti Maria yang agak ngeselin. Tapi kalau yang filmnya yang Acha Septriasa kayak enggak deh. Cowboy Junior aku enggak ngikutin kayaknya. Oke, kita tinggal 1 menit lagi guys. Bye semuanya, makasih. Makasih udah nonton. Aku mau membacakan podium sampai 13. Yang pertama ada Kabre Eja, makasih. Tadi Kastil ya kalau nggak salah. Muhammad Haidar, Al Indonesia juga makasih. Kastilnya Kak Kim juga makasih. Towernya kalau nggak salah tadi tower kan. Kak Aerodeo, Raihan Arya Janita, Puja, Kak Faris Tegar, Kak Dino Safi 789, Desti Kurniawan, Bua Firdira, Adin Maulana, Riz, dan Nova. Terima kasih semuanya sudah nonton showroom aku malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di showroom secepatnya ya. Semoga tidak yang hektik banget gitu. Dadah. Love you guys. Bye bye. I love you mommy, I love you too. Good night, I love you. Good night, I love you. Good night, I love you.
aku kalau sama keluarga aku gitu, kalian gitu nggak? Aku kalau sama mama aku gitu, good night ma, I love you ma. Sama aku juga, jadi mama aku mengajarkan kita sebelum tidur harus bilang gitu, good night kak dede, I love you kak dede, good night kak putih, I love you kak putih, good night Ray, I love you Ray, good night pa, I love you pa, good night, I love you.